Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode tanggal hari ini tanggal 25 Mei sampai dengan hari Jumat ya. Besok bursanya libur satu hari untuk memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih ya. Ini di kalender saya seperti itu keterangannya. Jadi bursanya libur satu hari. Nanti dibuka lagi hari Jumat ya tanggal 27 Mei 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua saya bahas 8 saham. Sebelumnya saya sudah bahas 8 saham sebelumnya ya. Di bagian pertama. Nanti linknya dari video deskripsi di bawah ini. Kemudian saya ingin menjelaskan aja untuk informasi ya. Jadi saya itu selaku dari pendiri dari grup Telegram Saham Profit ya, sudah lama dari 2016 menjelaskan kalau saya itu tidak menerima titipan dana. Jadi kalau Anda terima message atau terima pesan dari seseorang di Telegram ya mengatasnamakan Sunar Susanto terima dana, itu sudah pasti dipastikan adalah penipuan karena saya tidak pernah menerima titipan dana. Seringkali banyak orang yang oknum penipu itu dia menggunakan PP saya di copy ya tanpa izin ya. Namanya sama persis, kemudian username-nya beda ya, dimiripkan tapi beda ya seperti itu ya. Jadi menawarkan investasi ya yang tidak masuk akal ya. Contohnya misalnya kalau Anda invest 1 juta terus dapatnya sampai 2 juta gitu ya dalam waktu seminggu, 2 minggu gitu ya. Nah, itu sudah pasti adalah penipuan. Jadi hati-hati karena setiap minggu selalu aja ada korbannya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang 1 minggu atau 2 minggu paling lama lah. Itu saya seringkali dimaki-maki orang ya. Katanya saya penipu. Padahal itu adalah orang yang memakai nama saya gitu ya. Anehnya kok mereka nggak cek ya. Kalau misalnya mereka memakai nama saya Sunar Susanto. Nah kok suruh transfernya ke rekening orang lain kok mau gitu ya. Ya kan aneh ya seperti itu ya. Harusnya kalau yang nawarkan siapa ya transfernya ke rekening orang itu dong gitu ya. Ya kalau dia ngakunya Sunar Susanto tapi disuruh transfer ke rekening orang lain ya sudah dipastikan adalah penipuan ya seperti itu ya. Jadi hati-hati aja. Kemudian saya tidak ada grup premium berbayar, tidak ada. Grup saya free di Telegram, ini ya alamatnya ya, saham profit ya. T.me terus kemudian garis miring saham profit itu punya saya. Tapi hati-hati banyak penipuan ya. Nama grupnya mirip-mirip tapi belum tentu itu punya saya. Jadi itu aja. Kemudian yang terakhir saya tidak membuka rekomendasi berbayar ya. Semuanya sudah saya berikan di YouTube ya analisanya, dan juga ada grup kecil itu free ya. Yang mau silakan request saja username Telegram saya di NYATAKEN. Nah, jadi nyatakan ya NYATAKAN ya seperti itu ya, nyatakan ya. Jadi silakan message ke saya. Nanti saya kasih informasinya. Jadi username Telegram saya itu bukan Sunar Susanto enggak ya, nyatakan NYATAKAN ya seperti itu ya. Jadi jangan keliru, kurang lebih itu aja untuk mengingatkan. Jadi langsung masuk ke fokus pembahasannya. Yang pertama adalah untuk BP. Ya BP ini kalau kita lihat ya area buy on weakness-nya untuk BP sudah pernah saya sebutkan di 80 ya. Artinya kalau dia dari atas ke bawah koreksi sudah berhasil rebound naik ke atas 80 silakan buy. Target price terdekatnya di 94. Memang saya sudah sebutkan juga kalau berhasil naik ke atas 94 boleh tambah lagi atau average up ya. Loh ternyata kemarin gagal Pak Sunar. Kira-kira gimana? Ya saya sudah sebutkan juga kalau misalnya gagal ya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Apakah ini bakalan naik lagi? Kalau kita lihat memang MA20-nya masih cenderung mengarah ke bawah ya. Tapi di sini selama dia bertahan di atasnya 80 menurut saya sih masih cukup bagus. Kalau yang belum punya tunggu buy on weakness di 80 lagi boleh ya. Jadi kalau turun di bawahnya 80, belinya itu kalau sudah berhasil naik ke atas 80 ya. Ini yang bawah saya hapus saja, ini yang sebelumnya nggak valid lagi ya. Jadi kalau turun di bawahnya 80, kalau mau buy on weakness, kalau dia sudah berhasil rebound seperti ini ya, rebound atau mantul, ya di sana kesempatan kita mulai buy. Kalau mau tambah lagi ya, atau yang belum punya kalau mau buy hasil higher, tunggu aja sekalian kalau dia berhasil breakout ke atas 95 ya. Naik ke atas 95 boleh buy, target price berikutnya di 106 dan 118. Itu untuk BP ya. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak cek beritanya ya. Jadi silakan cek sendiri. Untuk BP kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ITMG. ITMG masih konsolidasi di atas ya. Jadi wah Pak Sunar, apakah sudah saatnya taking profit ya seperti itu ya? Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 32.200 dan 30.500 ya. Itu yang sudah punya. Yang belum punya untuk ITMG pasang aja area buy on weakness-nya di 29.000 atau 26.000 ya. Yang ngikutin saya harusnya sudah kena buy on weakness ya di 26825, saya sudah sebutkan ya. Kalau berhasil rebound atau mantul silakan buy.
naik ke atas 27.750 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis ini sudah saya beritahukan sebelumnya ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas, enggak ya. Kalau posisi sekarang, kalau mau buy, tunggu sekalian breakout buy high sell higher ya. Naik ke atas 33850 buy, naik ke atas 34500 tambah lagi target price terdekatnya di 35.000. Itu kurang lebih untuk ITMG. Nah, apakah ketinggian Pak Sunar? Sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus ya. Kalau kita bicara mengenai ketinggian, kita lihat di monthly-nya atau bulanannya ya. Ini sudah saya gambarkan ada pola seperti double bottom ya. Ini sebenarnya kalau masih uptrendnya masih kuat, ini masih ada kemungkinan ke 57950 ya. Minimal ini di masa kejayaannya dulu ya tahun 2010 ya, itu sampai 57950. Apakah mungkin ke sana Pak Sunar? Semua mungkin ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut ketinggian tapi jangan terlalu agresif juga. Yang penting di sini strateginya ikutin aja garis yang sudah saya berikan. Posisinya lebih baik kalau seperti sekarang kalau mau buy tanggung ya. Sekalian kalau dia berhasil breakout kita buy high sell higher atau tunggu area buy on weakness di 29.000, paling cepat ya di 30.500 ya. Ini nanti kalau dia mulai mengarah ke atas ya ini 30.500 mungkin dia pullback kemudian berhasil rebound ya sekitar 30.500 atau 29.000 ya. Kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk ITMG ya. Oke, berikutnya untuk Temas ya. Jadi kira-kira bagaimana Pak Sunar untuk Temas ini TBK? Nah, ini kan dia sudah mulai naik ya. Apakah ada aksi korporasi pembagian dividen? Pembagian dividennya kalau kita lihat di sini ini pengumumannya tanggal sudah lewat ya. Di sini 6 Januari ini ya. 6 Januari 2022 ya. Jadi sudah lewat 21,85. Kemudian apakah ada rapat umum pegang saham ini RUPS-nya kalau nggak salah ini di 9 Juni 2022 ya seperti itu ya. Jadi yang terdekat ini sudah lewat ya 20 Mei 2022 ya. Jadi pembahasannya apa saya nggak ngikuti beritanya. Kenapa masih naik lagi saya nggak tahu ya. Saya terus terang aja nggak ngikuti beritanya. Nah kira-kira ini kalau sudah breakout ya target price berikutnya di mana Pak Sunar? Ini kan breakout all time high ya. Nah saya akan menggunakan strateginya pakai Fibonacci extension aja. Saya coba gambarkan dari sini aja ya. Tadi extension 3 titik ya. Fibonacci extension. Yang ingin tahu mengenai Fibonacci bisa tonton video di video deskripsi di bawah ini ya. Ada petunjuknya bagaimana mengenai penggunaan Fibonacci retracement dan Fibonacci extension ya. Tarik garisnya seperti apa. Ini kalau saya tarik garis Fibonacci extension. Ini target price berikutnya ya. Itu di area 127,2%, kurang lebih sekitar area 3270-an ya. Saya kasih kurang lebih saya pakai 3250 ya seperti itu ya. Dekat dengan sana. Kemudian Fibonacci extension 161,8% itu sekitar 3750 ya. Ini target price-nya. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, price action-nya dia naik 2 atau 3 hari kemudian sideways koreksi, kemudian dia berhasil breakout lagi kan. Nah, strateginya di sini kalau yang belum punya boleh buy on weakness di area sekitar sini ya. 2450. Artinya kalau dia koreksi turun di bawahnya 2450 kalau berhasil rebound atau mantul di sanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up ya. Kalau naik kita tambah lagi tapi kalau turun jangan di average down ya. Ini sejauh ini MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi, ini saya pakai acuannya paling cepat ya. Boleh pakai 2.900 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2.900, kalau yang mau buy high sell higher silakan. Kemudian di sini ada high-nya hari ini ya, 3.030. Mau beli lagi atau tambah lagi silakan ya, seperti itu ya. Tapi kalau langsung buy, menurut saya sih tanggung ya. Sekalian kalau dia breakout lagi ke atas 2.900 buy, kemudian naik lagi higher high ya, ke atas 3.030 kita tambah lagi. Target price berikutnya di 3250 dan 3750. Kalau misalnya takut ya tunggu aja buy on weakness ya, tunggu koreksi kemudian kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Kita tunggu di dua area ya. Di sini di 2190 atau 2450 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 2190 atau 2450, tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Jadi saya sukanya menggunakan Fibonacci extension itu kenapa? Dia lumayan rapi ya. Kalau kita lihat di sini rapi banget ya Fibonacci extension kita plotkan ke bawah. Ini 50-nya pas di area swing high-nya di sini ya, pas kena resistennya. Kemudian dia koreksi breakout lagi, dia naik ke atas Fibonacci extension 61,8%. Targetnya ini sudah tercapai ya 100% di 2900.
Jadi ini makanya saya gambarkan pas ya di 2.900 ya seperti itu ya. Sebenarnya trading itu mudah ya kalau sudah ada plannya kira-kira di mana kita pasang trading stopnya, di mana kita pasang stop lossnya, di mana kalau mau buy on weakness, kalau nggak mau buy sekarang, kalau misalnya mau buy high sell higher selama uptrendnya masih bagus ya kita silakan ya seperti itu ya. Target price berikutnya masih memungkinkan di 3250. Tapi belinya jangan terlalu agresif ya. Maksud saya belinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi, kalau turun jangan di every stone ya. Pasang trading stop dan stop loss. Kurang lebih cukup. Berikutnya HMSP, ini target price-nya 1085 sudah saya gambarkan ya. Kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1065 dan maksimum di 1035. Yang mau buy on weakness, misalnya, Pak Sunar, ini kan sudah naik, kalau kira-kira mau buy di mana, tunggu aja di area seperti ini ya, 1035. Artinya, kalau dia turun di bawahnya 1035, untuk HMSP ya, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Memang uptrendnya masih cukup bagus ya jangka pendeknya di sini ya. Tapi kalau jangka panjangnya ini masih cenderung downtrend ya jangka panjangnya ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Pasang aja trailing stop dan stop loss-nya atau buy on weakness di 1035 ya. Kalau dia koreksi seperti ini ya, naik kemudian koreksi dia berhasil rebound lagi mantul ke atas dan sana kesempatan untuk buy ya. Seperti itu ya. Misalnya kalau sudah buy Pak Sunar, nah pasang stop loss-nya di mana gitu ya? Ya pakai acuan low-nya di sini aja. Ini di sekitar area 1015 ya. Itu tuh stop loss-nya. Kalau misalnya buy on weakness di sana. Kalau misalnya dia nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Naik ke atas 1085 kita buy. Stop loss-nya pasang di mana ya? Pasang di 1065, maksimum di 1035 ya, seperti itu ya stop loss-nya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi, mungkin setiap kelipatan Rp25 atau Rp50 terserah ya. Boleh tambah lagi atau average up atau menggunakan garis-garis yang sudah saya berikan. Naik ke atas 1125 tambah lagi, naik ke atas 1170 tambah lagi. Kemudian kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1170, target price berikutnya ya kurang lebih sekitar area ini ya. Ini sekitar 1200-an ya. 1220-an ya kurang lebih seperti itu. Ini untuk HMSP memang dia sudah mulai rebound tapi juga jangan terlalu agresif karena arahnya masih ke bawah. Tapi cukup menarik ya, ini selama dia bertanda di atasnya 1035 menurut saya sih masih ada peluang ya. Jadi boleh buy on weakness di 1035. Tapi kalau turun di bawah 1035, jangan buy on weakness lagi ya. Kalau kita tunggu buy on weakness di 980 ya menurut saya sih resiko juga ya. Lebih baik tunggu di 1035. Kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Kalau nggak mantul ya kita jangan buy dulu. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya friend. Friend sudah sering banget saya bahas. Yang ngikutin channel saya harusnya sudah tahu ya. Naik ke atas 83 ini kata kuncinya ya. Kalau dia sudah mulai naik ke atas 83 di sana kesempatan kita untuk buy. Trading buy ya. Kalau mau trading buy di friend. Naik ke atas 83 buy. Kemudian naik lagi ke atas 85 tambah lagi. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi tinggal ikutin aja. Naik ke atas 88 tambah lagi. Kalau misalnya gagal ya pasang trading stopnya atau stop lossnya seperti itu ya. Nah, kenapa nggak buy sekarang Pak Sunar? Kalau buy sekarang masih resiko ya. Karena sudah saya sebutkan selama dia berada di bawahnya 83 ini resikonya masih lumayan dalam ya. Seperti itu ya. Kalau sudah punya ya pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 77 dan 71 maksimum ya. Kalau turun di bawahnya 71 lebih baik jual dulu semuanya untuk friend ya. Nah di sini tunggu aja kalau dia naik ke atas 83 barusan kita buy ya. Ini kalau ngikutin saya tetap sama ya. Naik ke atas 83, target berikutnya 85, 88. Sejauh ini 88 ini kalau kita perhatikan ya, kalau misalnya naik ke atas 88 Pak Sunar, itu masih buy nggak ya? Karena di sini kan ada resistennya, dia seringkali gagal. Ya kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya dia gagal, ini kan gagal ya, gagal breakout, gagal bertahan di atas 88 ya. Ini juga gagal breakout. Nah kalau kali ini dia berhasil breakout, kemudian gagal lagi turun ke bawah, ya kita pasang aja trading stopnya atau stop lossnya. Tapi kalau dia berhasil naik dan masih bertahan di atasnya, ya kalau mau tambah lagi atau average up silahkan. Target price berikutnya di 92 dan 97. Itu untuk friend ya. Jadi tradingnya seperti itu. Apakah sudah bagus Pak Sunar untuk friend? Memang volumenya sudah naik. Ini stokastiknya sudah mengarah ke atas. Net buy asing juga lumayan ya seperti itu ya. Jadi kalau mau buy ya masih resiko sih. Tapi kalau mau memaksakan diri ya, ya silakan aja pasang stop lossnya di 77 dan 71. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 81, silakan buy. Naik ke atas 83 ya, silakan tambah lagi atau average up. Jadi strateginya seperti itu kalau mau curi stats sekarang ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BRMS. BRMS bagi yang mengikuti saya tetap sama ya. Area buy weakness-nya di 200 sudah saya sebutkan. Harusnya sudah kena di sini ya. Jadi naik ke atas 200 buy. Selama dia bertahan di atas 200 sebenarnya untuk BRMS ini masih ada harapan ya.
untuk naik lagi ke atas 240 dengan targetnya di 270 dan 300. Jadi dia memang masih cenderung konsolidasi di area sekitar 200 sampai dengan 240. Jadi tunggu aja dekat buy on weakness. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita boleh buy high sell higher, naik ke atas 240 kita buy ya. Atau kalau sudah punya mau tambah lagi silakan. Mau buy sekarang sebenarnya boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Jangan lupa stop lossnya di 200, maksimum di 180 ya. Kalau dia turun di bawah 180, saran saya jual dulu semuanya untuk BRMS. Karena kalau sudah dibayar di 180, dia resiko turunnya makin dalam ya. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, sebentar. Saya hitung dulu. 3, 4, 5, 6. Dua lagi ya. Ini sesi kedua sudah mulai. Berikutnya untuk bumi ya. Sebentar ya, ini agak lambat ya. Jadi kalau untuk bumi ini, gimana Mas Sunar? Hari ini rebound. Apakah sudah saatnya buy? Nah ini sudah pernah saya bahas juga ya. Kalau untuk bumi, selama dia belum berhasil breakout atau naik ke atasnya Fibonacci ini ya, yang saya sudah gambarkan ya, Fibonacci di tes 61,8% di sekitar area 72 ya. Ya dia akan kecenderungan turun lagi ya. Jadi sebelumnya dia berhasil naik, kemudian gagal turun lagi ya. Kalaupun Anda mau buy, saran saya tunggu paling cepat kalau dia sudah berhasil naik ke atas 63 ya. Itu untuk bumi ya. Kalau posisi sekarang kan terakhir rebound Pak Sunar. Ya memang rebound ya, tapi ini masih resiko ya. Tunggu aja kalau dia sudah naik ke atas 63 buy, naik ke atas 66 kita tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja kalau mau trading buy di saham ini. Memang reputasinya untuk bumi ini dia jelek ya. Fundamentalnya juga masih belum ada perbaikan yang signifikan. Jadi belinya bertahap aja disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Kalau sudah punya jangan lupa area stop lossnya di 53 ya. Kalau turun di bawah 53 saran saya sih jual dulu semuanya untuk bumi. Karena kalau sudah berada di bawahnya 53 kemungkinan bisa tidur lagi di area 50 ya seperti itu ya. Memang boleh dikatakan ya ada yang sebelumnya tanya saya, Pak Sunar, kalau misalnya dia ke 50 boleh nggak buy untuk bumi? Itu susah jawabnya ya. Kalau misalnya Anda tipe orang yang berani resiko tinggi ya silakan. Memang istilahnya bumi ini seringkali nyentuh 50 tapi nggak lama lagi entah itu 1 tahun atau 2 tahun ya dia bisa bangkit lagi ya di atas 50. Tapi kita sih nggak tahu ya. Di sini fokusnya saya yang terakhir 53 pokoknya ya. Kalau di bawah 53 lebih baik jual dulu semuanya ya. Masih resiko juga ya. Ini bagi orang yang berani resiko tinggi. Kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya yang lebih baik banyak ya seperti itu ya. Jangan memaksakan diri. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Raja. Jadi sebelumnya memang ada yang komentar ya di kolom komentar ya. Pak Sunar kok nggak bahas yang saham yang besoknya naik gitu ya. Kok yang sudah naik dibahas ya. Sebenarnya untuk Raja ini ya kalau saya bilang sudah naik dibahas enggak juga ya. Karena sebelumnya untuk Raja ini sudah pernah saya bahas juga ya di sini kalau saya tanggal 19 atau tanggal 19 atau 20 Mei kalau saya ya. Silakan dicek ya. Itu saya sudah sebutkan kalau dia sudah berhasil naik ke atas 246 kalau yang mau buy silakan naik ke atas 262 tambah lagi naik ke atas 278 tambah lagi ya seperti itu ya, average up ya. Jadi ini masih ada peluang naik lagi ke atas 300 ya. Seperti itu ya untuk Raja. Nah, kalau naik ke atas 300 target price berikutnya di mana untuk Raja ini. Nah, kalau kita lihat di sini ini masih ada swing high di sini itu di area sekitar 320 ya. Itu target price berikutnya untuk Raja di 320. Nah, kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya. Trailing stopnya pasang di mana? Di 278 dan maksimum di 262 ya. Nah, kalau mau buy on weakness lagi silakan tunggu di 246 ya, tetap sama. Artinya seperti ini ya. Kalau misalnya dia koreksi yang belum punya ya, di bawah 246 kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Memang mungkin ada yang bertanya, oh Pak Sunar, ini sebelumnya naik ke atas 246 boleh buy. Ternyata ekornya panjang ke atas gini Pak Sunar. Nipu gitu ya. Ya, kadang-kadang memang gitulah fluktuasinya tinggi ya ekor panjang ke atas. Ekor panjang ke atas itu belum tentu seperti ini ya inverted hammer. Belum tentu dia bakalan turun lagi, belum tentu ya. Kita lihat kalau dia nggak breakdown di low-nya terakhir ini dari inverted hammer ya, ya dia masih ada peluang untuk naik lagi kalau uptrendnya masih bagus. Ini MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Yang mau trading di Raja boleh buy on weakness di 246 atau buy high sell higher. Jadi naik ke atas 288 silakan buy. Buy-nya bertahap aja naik ke atas 300 tambah lagi target price berikutnya di 320. Itu strateginya ya. Jadi bukan berarti wah Pak Sunar kalau buy high sell higher itu nanti jangan-jangan nyangkut ya seperti itu ya. Ya saran saya sih kalau misalnya takut nyangkut ada 3 solusi ya. Yang pertama buy-nya bertahap aja, kalau dia naik tambah lagi atau average up. Kalau turun jangan di average down, pasang trailing stop dan stop loss-nya.
Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, tunggu buy on weakness. Jadi kalau dia koreksi di 246, kalau sudah berhasil rebound atau mantul, di sana kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja. Ya seperti itu ya. Solusi ketiga, kalau masih takut pilih saham yang lainnya. Ya seperti itu ya, mudah banget kok ya. Jadi jangan sampai psikologi kita itu terganggu ya. Jadi trading itu sebenarnya mudah ya. Mengenai profit enggaknya itu tergantung rules-nya kita. Kapan kita masuk, kapan kita keluar ya seperti itu ya. Jadi harus disiplin juga. Disiplin itu ada faktornya disiplin cut loss dan juga disiplin buyback ya. Kalau dia sudah berhasil berbalik arah kembali ke atas, rebound ya kita kalau masih trading di saham itu ya kita buyback aja seperti itu ya, berdasarkan trennya. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Kunci sukses di saham ada 3 ya, sabar, fokus, dan disiplin. Itu aja ya. Jangan lupa cek video yang bagian pertama. Ini sesi kedua sudah mulai. Besok libur ya, jadi jangan tanya lagi di grup karena seringkali saya bingung ya. Tiba-tiba ada yang tanya waktu libur ya, loh marketnya kok nggak jalan ya, aneh aja ya kalau trading di saham nggak tahu kalau marketnya libur ya seperti itu ya, mungkin nggak perhatikan ya atau sibuk ya gimana ya. Tapi silakan beristirahat dari Jumat ya, mulai jalan lagi marketnya tanggal 27 Mei. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.